Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Windiasri dengan NPM E2135223924. Di sini saya akan mengulang kembali atau mengulas kembali materi yang dijelaskan oleh rekan saya waktu mata kuliah di Disaster Management. Di sini saya akan membahas tentang manajemen korban massal. Dimulai dari pengertian korban massal. Korban massal adalah korban akibat kejadian dengan jumlah relatif yang banyak karena sebab yang sama dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera dengan menggunakan sarana, fasilitas, dan tenaga yang lebih dari yang tersedia. Bahkan dampak dari suatu bencana akibat alam dan manusia yang jumlahnya banyak merugikan segi kesehatan sehingga memerlukan penanganan yang segera. Penyebab timbulnya korban massal ini bisa disebabkan dengan beberapa faktor. Yang pertama yaitu bencana alam. Bencana alam ini merupakan suatu ancaman atau kerusakan ekosistem yang terjadi di lingkungan sekitar. Misalnya kayak gempa, tsunami, atau misalkan letusan Gunung Merapi. Bahkan bisa sampai angin topan. Yang kedua yaitu bencana buatan manusia atau bisa diakibatkan oleh ulahnya manusia. Penyebab secara langsungnya itu ditimbulkan karena aktivitas-aktivitas manusia. Contohnya kayak kecelakaan kereta, kecelakaan pesawat, dan kecelakaan lalu lintas. Yang besar seperti kecelakaan antar mobil atau kecelakaan industri seperti bom, kebocoran bahan kimia, dan ledakan gas di pabrik kimia. Adapun yang ketiga yaitu bencana khusus. Dapat digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama tipe menyebar ke wilayah yang luas. Contohnya kayak penyebaran polusi, radioaktif, dan bahan-bahan beracun. Yang kedua yaitu tipe kompleks, contohnya seperti terjadinya bencana kedua dan ketiga, dan penyebaran tipe gabungan atau campuran. Contoh campuran antara bencana alam dan bencana akibat manusia. Seperti tipe jangka panjang memerlukan waktu pengecekan lokasi terjadinya dan penyelamatan korban. Selanjutnya yaitu sistem penanganan korban massal. Penata laksanaan bencana korban massal. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama pencarian atau penyelamatan yang bisa disebut dengan tim SAR. Nah, dalam tim SAR ini kita harus mengalokasikan dulu korban. Mengalokasikan itu kayak menempatkan gitu ya, menempatkan si korban supaya tertata gitu. Nah, yang kedua itu memindahkan korban dari daerah berbahaya ke tempat pengumpulan. Kayak misalkan korban ini masih di dalam lingkungan yang bisa mengakibatkan bencana lanjutan gitu kan. Nah, si korban ini harus dipindahkan dulu ke tempat pengumpulan atau tempat pengungsian terlebih dahulu supaya si korban yang bisa diselamatkan terselamatkan. Yang ketiga itu memeriksa status kesehatan korban, atau misalkan kita cek triase. Triase itu kayak semacam pemeriksaan secara cepat atau misalkan secara segera. Lalu selanjutnya yang keempat, melakukan pertolongan pertama jika diperlukan. Dan yang kelima yaitu memindahkan korban ke pos medis lanjutan jika diperlukan. Semisal si korban ini tidak bisa diselamatkan dengan cara pertolongan pertama. Jadi si korban ini harus segera dipindahkan ke pos medis lanjutan untuk ditindaklanjuti secara cepat gitu. Dari penata laksanaan yang kedua yaitu perawatan di lapangan. Misalkan yang pertama itu triase. Tadi sudah disebutkan, triase itu pertolongan secara cepat atau secara segera gitu. Nah, yang kedua itu pertolongan pertama. Yang ketiga pos medis lanjutan. Lalu yang ketiga dari penata laksanaan yaitu pos penata laksanaan evakuasi. Selanjutnya triase. Triase ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu triase merah. Yang kedua triase kuning. Yang ketiga triase hijau. Dan yang keempat itu triase hitam. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang keempat golongan triase ini.
Nah, untuk triase merah ini itu korban-korban yang membutuhkan perawatan atau stabilitas secara segera. Jadi perawatan yang harus dilakukan oleh si triase merah ini yaitu kayak tanggap darurat secara segera gitu. Lalu yang kedua itu triase kuning. Untuk triase kuning ini untuk korban-korban yang memiliki luka ringan. Jadi pengobatannya pun itu bisa ditunda secara berkala gitu, tetapi masih dalam pengawasan. Lalu yang ketiga itu triase hijau. Untuk triase hijau ini tidak memerlukan pengobatan, tetapi si triase hijau ini harus diawasi oleh medis meskipun tidak butuh perawatan secara menyeluruh. Dan yang terakhir itu triase hitam. Untuk triase hitam ini untuk korban MD atau meninggal di tempat. Kayak semisalkan meninggal di tempat itu nggak perlu perawatan gitu, cuman perlu ditindaklanjuti untuk kayak semisalkan dikembalikan kepada keluarganya. Nah, bahkan dari triase merah ini bisa menyebabkan si korban ini masuk ke dalam triase yang hitam gitu atau meninggal. Jadi untuk triase merah ini butuh pengawasan yang ketat atau misalkan pengobatan secara menyeluruh. Bahkan triase kuning pun bisa berada di dalam posisi triase merah. Maka dari itu untuk triase kuning pun perlunya pengobatan secara menyeluruh meskipun bisa ditunda untuk pengobatannya. Nah, untuk triase hijau pun itu bisa berakibat menjadi triase kuning. Jadi kayak misalkan triase hijau bisa berpindah tempat ke triase yang kuning. Triase kuning juga bisa si korban ini bisa mengalami ke fase triase yang merah gitu. Begitupun sebaliknya. Mungkin hanya sekian untuk pemaparan penjelasan dari materi manajemen korban massal ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan pengucapan yang kurang jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.